Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Kasih dari kelas B Indralaya dengan NIM 031311819415 akan menampilkan paparan mengenai tugas perancangan pabrik propanol. Yang pertama, propanol sendiri memiliki nama dagang produk yaitu N-propanol dengan nama umumnya propanol, propan dan propil alkohol, rumus kimia CH3H7OH dengan wujud cairan, tidak berwarna atau liquid. Kemudian sifat fisik dan sifat kimia dari propanol itu sendiri dapat dilihat pada paparan slide. Sedangkan manfaatnya biasa digunakan sebagai pelarut dalam industri farmasi, terutama untuk resin dan ester selulosa. Nah, propanol ini juga digunakan sebagai bahan bakar alternatif karena memiliki nilai oktan yang tinggi, yaitu 108. Sedangkan pada eh, pada pembuatan pabrik propanol ini sendiri kami memiliki 4 referensi. Yang pertama ada referensi utama dengan judul Method of the Catalytic Conversion of Glycerol to Propanol dengan bahan bakunya berupa gliserol. Sedangkan rujukan pendukung itu ada dengan judul pemanfaatan gliserol dari produk samping biodiesel untuk sintesis senyawa 23 di bromopropanol dengan bahan bakunya gliserol juga, tetapi dari produk samping pembuatan biodiesel. Sedangkan rujukan yang kedua itu dengan judul Method of Making Propanol and Ethanol from Plant Material by Biological Conversion and Gasification dengan bahan baku glukosa. Yang ketiga ada Hike, yaitu 1-propanol from glycerol using to reaction start with NE catalyst dengan bahan bakunya gliserol dari produk samping pembuatan biodiesel. Sedangkan diagram alir pada proses pembuatan propanol sendiri, yang pertama ada raw material berupa gliserol dialirkan pada tahap filtrasi. Di sini terjadi proses penyaringan di mana pemisahan gliserol dari material pengganggu menggunakan filter device. Kemudian dialirkan kembali menuju mixing proses. Di sini pada mixing proses terjadi proses pemisahan lebih lanjut dengan tahap sentrifugasi. Kemudian dialirkan kembali menuju heating proses. Di sini terjadi pemanasan pada suhu 220 derajat Celcius. Kemudian dialirkan kembali pada mixing proses 2. Di sini terjadi penambahan hidrogen. Kemudian homogenisasi dengan dimixin, kemudian dialirkan ke dalam cooling proses. Nah, di sini terjadi proses pendinginan, kemudian masuk ke dalam tahap sintesa, di mana terjadi proses reaksi di feedback reaktor. Di sini kondisi dijaga harus adiabatis dan pada tahap ini terjadi penambahan katalis berupa metal oxide. Setelah terjadi proses sintesa, kemudian masuk ke tahap separation. Nah, pada tahap ini terjadi 2 pemisahan. Pemisahan yang pertama yaitu gliserol dipisahkan dari hidrogen, kemudian hidrogen dikompres menjadi cairan, kemudian dialirkan kembali menuju mixing proses 2. Kemudian setelah terpisah hidrogennya, kemudian dialirkan kembali menuju separation 2. Di sini gliserol, toluen dan propanol tersebut dipisahkan dari air, di mana air dialirkan ke utility menuju mixing proses 1. Kemudian setelah terjadi pemisahan air dan hidrogen, kemudian dialirkan ke kolom ekstraksi digunakan untuk pemisahan lebih lanjut antara propanol dan toluen, di mana propanol nantinya akan terbentuk pada fraksi pertama dan akan masuk menuju produk, sedangkan toluen akan kembali dimurnikan menuju evaporator. Nah, di sini toluen dipisahkan kembali di pelarutnya, kemudian dialirkan ke tosolven, kemudian deskripsi prosesnya yang tadi saya jelaskan. Kemudian next, kapasitas impor pabrik propanol di Indonesia berdasarkan data yang kami ketahui melalui situs-situs resmi seperti BPS, diketahui bahwa kapasitas impor pabrik meningkat dari tahun 2014 hingga tahun 2020. Nah, kemudian mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021. Sedangkan forecast impor, di mana forecast ini merupakan ramalan produksi propanol 10 tahun ke depan, itu sangat meningkat pada tahun 2022 hingga 2032. Sedangkan untuk kapasitas ekspor sendiri, dilihat datanya sangat tidak beraturan, tetapi mengalami
pelonjakan yang drastis pada tahun 2020. Nah, hal ini dikarenakan saat ini pandemi COVID sangat tinggi sekali. Maka dari itu pembuatan obat-obatan atau sanitizer dibutuhkan bahan baku propanol yang sangat besar. Sedangkan forecast ekspor sendiri untuk propanol itu juga mengalami kenaikan dari tahun 2022 hingga tahun 2031. Maka dari survei data yang telah kami peroleh, kami akan membuat kapasitas pabrik dalam 10 tahun ke depan pada tahun 2032 itu sebesar 35.000 ton per tahun. Alasan kami menentukan kapasitas tersebut karena setelah kami menimbang dan memutuskan berdasarkan data-data yang kami peroleh, apalagi melalui data forecast ekspor dan impor pabrik, itu diketahui bahwa kebutuhan propanol memang sangat meningkat untuk 10 tahun ke depan. Hal ini tidak hanya digunakan sebagai pelarut pada industri farmasi maupun resin, tetapi propanol saat ini juga dikembangkan sebagai bahan bakar alternatif pengganti bahan bakar fosil. Maka dari itu kami yakin bahwa 35.000 ton per tahun sudah cukup bagi Indonesia maupun negara-negara untuk memenuhi kebutuhan propanol. Sekian dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.